Baik, untuk siklus menstruasi, jadi siklus menstruasi itu pada umumnya dia terjadinya setiap 28 hari sekali ya, terdiri dari 4 fase. Ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Baiklah, yang pertama untuk fase menstruasi. Nah, fase menstruasi itu biasanya dia terjadinya kurang lebih sekitar 4-7 hari ya. Ini biasanya untuk setiap wanita ini berbeda-beda. Nah, yang terjadi pada fase menstruasi ini apa sih? Jadi, kalau adik-adik mens, nah terutama untuk yang cewek ya, kalau menstruasi itu bisa ditandai dengan apa? Ya, betul ya, ditandai dengan yang namanya adalah pendarahan. Nah, jadi pendarahan ini sebenarnya terjadi karena dinding rahim kita itu meluruh. Jadi dinding rahim itu kan awalnya dia menebal karena adanya hormon progesteron sama estrogen. Tetapi karena kadar estrogen dan progesteron dalam darah itu dia menurun, maka dinding rahim yang kaya akan pembuluh darah dia mengalami peluruhan dan menyebabkan terjadinya pendarahan. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan kalau dalam fase menstruasi ini yang bekerja atau terjadi itu karena terjadi penurunan dua hormon, yaitu hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, fase yang kedua yaitu fase folikel atau disebut juga dengan fase praovulasi. Nah, dalam fase folikel sesuai dengan namanya, berarti di dalam fase ini terbentuklah folikel telur. Nah, folikel itu sebenarnya apa sih? Jadi folikel itu adalah yang tempatnya dari sel telur ya. Jadi ini terjadi karena hipofisis atau kelenjar pituitari di bagian otak itu dia mensekresikan hormon yang namanya adalah FSH, disebut juga dengan follicle stimulating hormone. Berarti hormon yang memicu pembentukan dari folikel telur. Jadi folikel telur terbentuk dari yang awalnya folikel primer, kemudian folikel sekunder sampai terbentuk folikel yang yang sudah berisi ovum atau oosit yang sudah matang ya. Oosit sekunder di sini isinya itu berarti namanya adalah follicle de Graaff. Nah, seiring dengan pembentukan FSH ini, nah hormon estrogen ini juga dia sudah mulai dibentuk ya. Jadi semakin tinggi kadar hormon estrogen yang ada, maka dia akan menurunkan kadar FSH. Nah, sebenarnya adik-adik, dengan penurunan kadar hormon FSH ini yang terjadi akibat kadar hormon estrogennya semakin tinggi ya. Jadi kan tadi kan estrogen semakin tinggi, FSH-nya dia akan menurun. Nah, penurunan hormon FSH ini sebenarnya sudah terbentuk follicle de Graaff. Jadi FSH sudah selesai tugasnya, maka dia kadarnya menurun. Nah, itu berarti diikuti dengan pembentukan follicle de Graaff. Berikutnya yaitu fase ovulasi. Nah, di dalam fase ovulasi ini sebenarnya yang terjadi adalah ditandai dengan terjadinya ovulasi atau pelepasan oosit sekunder dari follicle de Graaff. Nah, pelepasan oosit sekunder ini terjadi akibat pembentukan hormon LH atau sekresi hormon LH ya dari kelenjar hipofisis. Jadi tadi kan FSH-nya dia menurun. Nah, akibatnya hipofisis itu dia merespon dengan mensekresikan hormon LH atau singkatnya adalah luteinizing hormone. Sehingga akibat adanya LH ini maka akan terjadi peristiwa ovulasi. Nah, jadi di sini tadi kan oosit sekunder dia kan ada di dalam follicle de Graaff ini ya, ini oosit sekunder. Kemudian pada saat fase ovulasi, nah oosit sekundernya dia mengalami pelepasan. Jadi terlepas dari follicle de Graaff, nah terlepas ya menuju ke saluran reproduksi ya, tepatnya di tuba Fallopi. Nanti dia akan terjadi fertilisasi dengan sperma kalau misalkan ada sperma masuk. Nah, kemudian yang ditinggalkan atau follicle de Graaff tadi dia akan berubah menjadi yang namanya adalah corpus luteum. Selanjutnya di fase yang terakhir yaitu fase pasca ovulasi. Jadi itu fase terjadi setelah peristiwa ovulasi ya. Di sini yang terjadi itu adalah corpus luteum. Nah, corpus luteum itu adalah sisa dari follicle de Graaff tadi ya yang ditinggalkan oleh oosit sekunder, maka dia akan mensekresikan hormon namanya adalah progesteron. Nah, hormon progesteron nanti dia akan bekerja sama dengan hormon estrogen dengan cara mempertahankan ketebalan dinding rahim dan menambah atau merangsang ketebalan dinding rahim. Baru, nah kalau misalkan
dalam fase pasca ovulasi ini kan memang dia tujuannya adalah untuk mempersiapkan kehamilan ya, karena sudah tadi oosit sekunder sudah terlepas masuk dalam saluran reproduksi yang seperti yang sudah saya katakan tadi dalam tuba Fallopi ya, sebenarnya dia menunggu sperma masuk. Nah, kalau misalkan terjadi fertilisasi, maka kan pasti akan terjadi kehamilan. Nah, untuk mempersiapkan kehamilan itulah makanya dinding rahim itu dia dipertebal dan dipertahankan ketebalannya. Tujuannya untuk mempersiapkan janin yang nantinya dia akan implantasi di dalam rahim. Nah, tetapi jika sampai batas waktu pasca ovulasi ini selesai, nah tidak ada satupun sperma yang masuk, maka kita akan kembali ke fase menstruasi. Jadi kadar hormon progesteron dan estrogennya menurun, kemudian dinding rahimnya yang awalnya tadi menebal, dia akan meluruh dan akibatnya terjadilah pendarahan. Oke adik-adik, jadi sebenarnya kunci penting untuk memahami siklus menstruasi ini adalah adik-adik mengetahui ciri khas dari setiap fase. Jadi memang cirinya setiap fase ini berbeda karena memang hormon-hormon yang ada di dalamnya dia juga berbeda. Jadi ini harus dikenali dulu, setiap siklus itu setiap fase itu dia punya hormon apa cirinya. Nah, kalau fase menstruasi ditandai dengan tadi kan pendarahan terjadi akibat dinding rahimnya meluruh dan kadar progesteron serta estrogennya menurun dalam darah. Nah, baru di fase yang kedua, fase folikel atau praovulasi. Nah, dibentuklah hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang memang sengaja dirangsang pengeluarannya untuk membentuk folikel telur. Oke, jadi FSH sudah selesai tugasnya membentuk sampai folikel digraf ya, kan sudah selesai tugasnya. Nah, kemudian juga dibentuk hormon estrogen seiring berjalannya waktu. Nah, FSH selesai atau menurun kadarnya, dibentuklah hormon LH. Nah, jadi hormon LH ini tujuannya adalah untuk merangsang peristiwa ovulasi. Nah, ketika ovulasi sudah terjadi, LH dia menurun, digantikan perannya adalah oleh hormon progesteron.